Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal soleh yang diterima olehnya. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Hirasatut Tauhid oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa bidzalik, ya masih bab tentang hukum peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa bidzalika yattadihu likulli man lahu adna basirah wa raqbatun fil haqqi wa insafun fi talabihi annal ihtifala bil mawalid laisa min dinil Islam. Maka dari pemaparan-pemaparan yang kita sampaikan kemarin nampak jelas bahwa peringatan Maulid Nabi bukan bagian dari Islam. Ya, sangat nampak jelas bagi orang-orang yang bahkan punya pemahaman yang ilmu yang sedikit. Ya, ilmu yang sedikit saja ketika sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada satupun riwayat dari Nabi SAW, tidak pula para sahabat-sahabat, tidak pula para tabi'in mengerjakan hal tersebut, maka orang yang punya pemahaman agama yang sedikit saja pasti sudah tahu dan memahami betul kalau peringatan Maulid Nabi bukan bagian dari Islam. Bal huwa minal bid'ah al-muhdatsat. Justru itu termasuk bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara yang diada-adakan. Allati amara Allah subhanahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam bitarkiha wal hadar minha. Di mana perkara bid'ah ini adalah perkara yang Allah perintahkan dan Rasul perintahkan kita untuk meninggalkannya. Dan Allah dan Rasulnya juga memperingatkan kita dari kebid'ahan-kebid'ahan itu. Wala yanbaghi lil aqil an yaghtarra bi kathrati man yaf'aluhu minan nas fi sairil aqtar. Maka tidak layak bagi orang yang berakal, ya tidak layak dia tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengerjakan maulid di berbagai penjuru dunia. Karena ada yang menjadikan dalil. Saya pernah lihat ada cuplikan seorang dai Harokah yang beberapa hari yang lalu mengeluarkan statement nggak layak negara Saudi disebut Saudi Arabia. Ya, tapi layaknya negara Saudi disebut Yahudi Arabia. Nah, ini badut yang satu ini
Nah, kita katakan badut karena luar biasa orang ini, penyimpangannya, kesesatannya luar biasa. Orang seperti ini, orang ini pernah mengatakan dalam kesempatan yang lain bahwa yang membid'ahkan peringatan Maulid Nabi, kata dia, coba dia keliling dunia terlebih dahulu. Coba keliling dunia, katanya. Ya, saksikan berapa banyak di antara umat Islam di seluruh dunia yang memperingati peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi dalilnya dia itu adalah kebanyakan orang disuruh keliling dunia dulu. Maka kalau saya ketemu sama dia, gak apa-apa, ini Bandanono. Ya, pingin keliling dunia, Bandanono gak apa-apa. Ya. Gak ada pendalilan benar atau tidak, itu diukur dengan banyaknya orang yang mengerjakannya. Itu gak dipakai, tidak digunakan sebagai barometer mengukur sesuatu itu benar karena banyaknya orang yang mengerjakannya. Sebaliknya, kebanyakan orang justru Allah ancam atau Allah peringatkan, hati-hati dengan banyaknya orang, mayoritas orang. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Hadid Allah mengatakan faminhum muhtadin wa katsirun minhum fasiqun. Di antara manusia ada yang mendapatkan petunjuk, tapi kebanyakan mereka, mayoritas mereka fasikun. Ya, sudah Allah jelaskan kebanyakan manusia fasik, kok malah dijadikan barometer kebenaran. Ya, maka barometer kita hanya kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan pemahaman para salafus soleh. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatwanya, beliau mengatakan innamal muttaba' fi itsbati ahkamillahi ta'ala kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa sabilus sabiqinal awwalin. Sesungguhnya yang diikuti, maksudnya yang dijadikan barometer dalam menetapkan suatu hukum syar'i di dalam agama adalah kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jalannya para generasi awal, yaitu jalannya para salafus saleh. Fala yajuzu itsbatu hukmin syar'iyyin biduni hadhil usul tsalatsa la nassan wala istinbatan bihal. Intaha kalamuhu rahimahullah. Maka tidak boleh menetapkan hukum di dalam agama ini, bahwasanya ini disyariatkan, ini dianjurkan, Maulid Nabi anjurkan, nggak boleh menetapkan tanpa adanya tiga perangkat tadi: kitabullah, sunnah Nabi SAW, dan apa yang dipahami oleh para salafus soleh. Ya, maka kata beliau, jangan tertipu dengan banyaknya orang-orang yang mengerjakan maulid dari berbagai penjuru. Fa innal haqqa la yu'raf bi kathratil fa'ilin. Tuh, kata beliau, karena kebenaran tidak diukur, tidak dikenal hanya lantaran banyaknya orang yang mengerjakannya. Wa innama yu'raf bil adillati syar'iyyah. Tapi kebenaran itu dikenali, diidentifikasi dengan dalil-dalil syar'i. Kama qala ta'ala anil yahudi wan nasara. Seperti yang Allah firmankan tentang orang Yahudi dan Nasara dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Allah mengatakan wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Orang-orang ahlul kitab mengatakan tidak akan masuk surga kecuali yang Yahudi. Nah, yang Nasara sama juga ngomongin. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali yang Nasara. Tilka amaniyuhum, itu adalah angan-angan mereka. Allah katakan itu angan-angan karena asumsi mereka, dugaan mereka tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas bukti. Itu hanya angan-angan saja, cita-cita saja, tapi tidak ada pembuktiannya. Makanya Allah tantang, qul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, hatu burhanakum, hatu burhanakum, datangkan bukti kalian bahwasanya Allah memang menjadikan surga khusus buat orang Yahudi atau orang Nasara
Allah menjadikan surga khusus orang Nasoro. Kita datangkan buktinya. Apabila kalian memang orang-orang yang benar. Wa qala ta'ala, Allah juga mengatakan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Ini tadi dalam surah Al-An'am ayat 116. Maka seorang muslim harus punya barometer kebenaran, jemaah. Jangan kita ini menjadi orang-orang yang nggak punya timbangan untuk mengukur sesuatu hak atau batil. Sesuatu itu dikatakan di atas sunnah, sesuatu itu bid'ah, sesuatu itu tauhid, sesuatu itu syirik. Ini benar, ini salah, nggak punya timbangan. Ya timbangannya apa kata kebanyakan orang. Wis melo ae pokoke wis. Timbangannya apa menurut hawa nafsu. Apa yang sesuai dengan selera itu berarti yang benar. Ya, apa yang tidak sesuai dengan selera salah tok pokoknya wis. Ya. Musik. Ya, selera saya kata orang-orang musik itu saya sukai. Ya, maka yang berpendapat bolehnya musik itu pendapat yang benar. Kenapa? Cocok aku. Hawa nafsuku cocok ambil pendapat itu. Sedangkan yang mengatakan musik itu haram, wah ini aliran kaku ini. Aliran keras ini, kaku ini. Hidup kok nggak ada hiburannya sama sekali. Nah, barometernya apa? Hawa nafsu. Ya. Ada juga yang barometernya adalah rasio, akal. Apa-apa yang sesuai dengan akal, maka dia benarkan. Sedangkan apa-apa yang tidak sesuai dengan akalnya, dia tolak. Maka Ahlus Sunnah nggak punya timbangan yang rusak seperti ini. Timbangan Ahlus Sunnah adalah qala Allah, qala Rasul yang diikat dengan pemahaman para salafus soleh. Kemudian kata beliau, "Tsumma inna ghaliba hadhil ihtifalat bil mawalid ma'a kauniha bid'ah la takhlu min istimaliha ala munkaratin ukhra." Kemudian kebanyakan kata beliau, peringatan maulid-maulid ini meskipun padahal dia itu sudah bid'ah, itu sudah hukumnya sudah nggak boleh. Ditambah lagi peringatan-peringatan maulid itu kebanyakan tidak kosong dari perkara-perkara kemungkaran yang lain di dalamnya. Wis bid'ah plus maksiat, kemungkaran di dalamnya. Seperti apa? Kakhtilatin nisa birrijal. Seperti ikhtilat, bercampur baurnya antara laki-laki dengan wanita. Ya, bercampur baurnya antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahram. Dan itu sudah wakil. Ya kan, sambil ada yang joget-joget. Ya. Wasti'malil aghani wal ma'azif. Demikian juga perkara maulid kebanyakannya tidak lepas dari penggunaan alat-alat musik. Wa syurbil muskirat wal mukhaddirat. Demikian juga ada di antara sebagian peringatan maulid yang juga mengkonsumsi ya khamr atau mengkonsumsi perkara-perkara yang merusak tubuh. Oh, nggak ada Ustadz, maulid nggak ada yang khamr. Oh iya, khamr yang minuman keras nggak ada ya, tapi ada apa? Ini yang lebih parah dari khamr sebenarnya. Wallahu a'lam, yang pernah meneliti ya, khamr itu katanya racunnya itu cuman berapa puluh, 40 kalau nggak salah, pokoknya nggak sampai 100 ya, kandungan racun yang ada di khamr itu nggak sampai 100. Tapi kalau rokok ribuan kan? Iya, ribuan kalau rokok itu. Racun yang terkandung di dalamnya itu ribuan. Kalau khamr saja yang racunnya cuma segitu, jelas keharamannya, apalagi yang ribuan. Ya. Maka kalau dikatakan khamr minuman keras sambil mendem, ya mungkin ya, ana wallahu a'lam, enggak nuduh. Tapi yang kita tahu sendiri, ya peringatan-peringatan maulid itu tidak lepas dari ngudut. Ya, tidak lepas dari ngudut juga. Wa ghairi dzalika minasyurur, dan perkara-perkara keburukan yang lain. Wa qad yaqa'u fiha ma huwa a'dhamu min dzalik. Bahkan terkadang terjadi dalam peringatan maulid keburukan yang lebih besar dari maulid itu sendiri. Apa? Wa huwa syirkul akbar. Syirik yang besar, syirik akbar. Terjadi di peringatan maulid tersebut.
Wa dzalika bil ghulu fi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketika mereka ghulu, berlebih-lebihan dalam memuji-muji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang sering disenandungkan dalam qasidah Burdah. Ya, qasidah Burdah. Dikatakan di situ, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi siwaka inda hululi hadithil amami. Wahai makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada tempat berlindung bagiku dikala musibah datang kepadaku kecuali hanya kepadamu. Tuh, berlindung dari musibah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam banyak ayat Allah mengatakan bahwa berlindung hanya kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu. Apabila kau ditimpa musibah, tidak ada yang bisa mengangkat musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berlindung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka lebih daripada bid'ah ini, syirik. Ditambah lagi syirik dalam rububiyah, dalam lanjutannya tadi. Wa inna min judika dunya wa dharrataha. Sesungguhnya di antara kedermawananmu wahai Nabi Muhammad adanya dunia dan akhirat. Jadi dunia dan akhirat itu kedermawanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah mengatakan wa inna lana lal akhirata wal ula. Ya, milik kamilah akhirat dan dunia. Tapi kata mereka itu dari kedermawanannya Nabi sallallahu, dari kebaikannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi yang pertama syirik apa berarti? Yang pertama berlindung kepada Nabi, syirik uluhiyah. Ya, kalau ini tadi syirik rububiyah, tambah lagi syirik asma wa sifat, jangkep. Ya, lanjutan syairnya tadi, wa inna min ulumika ilmal lauhi wal qalam. Sesungguhnya di antara ilmumu wahai Muhammad adalah ilmu lauhul mahfud dan ilmu tentang kolam pena takdir. Nabi tahu nggak takdir? Nggak tahu, kecuali yang Allah beritahukan, dan itu nggak semuanya. Tapi kata dia, nggak, Nabi tahu lauhul mahfud. Oh, ini kan dalam rangka memuji Nabi. Iya, dalam rangka memuji Nabi, tapi nggak boleh hulu dalam memuji Nabi. Nabi SAW mengatakan, la tutruni kama atrotin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku, dalam menyanjungku, sebagaimana orang-orang Nasara berlebihan kepada Isa bin Maryam. Ya, nggak boleh hulu dalam memuji Nabi. Tempatkan Nabi sebagaimana kedudukannya. Beliau adalah Abdullah wa Rasuluh. Beliau hamba Allah. Berarti kalau hamba, nggak pantas untuk disematkan kepadanya sifat-sifat ketuhanan. Ya, nggak pantas untuk dimintai perlindungan, untuk diminta-mintai rizki. Nggak pantas untuk disifatkan kepadanya sifat-sifat sebagaimana sifat Allah maha mendengar, maha melihat segala sesuatu, mengetahui yang gaib. Enggak, tempatkan Nabi pada tempatnya. Beliau hamba Allah, manusia biasa, sama seperti kita. Qul innama ana basyarun mithlukum. Aku adalah manusia biasa seperti kalian. Nabi juga sakit, Nabi juga butuh makan, Nabi lapar, Nabi haus, Nabi juga punya syahwat, Nabi menikah. Nah, dari sisi sininya sama seperti kita. Kita juga nyembah Allah, Nabi juga nyembah Allah. Ya kan, Nabi dapat musibah, kita pun dapat musibah. Tapi jangan lupa, di sisi yang lain, Nabi juga Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang wajib kita muliakan, yang wajib kita teladani, yang wajib kita ikuti beliau. Ya. Kemudian kata beliau, au ghairihi minal awliya, atau biasanya selain hulu kepada Rasulullah, juga hulu kepada wali-wali. Ila hadrati siapa? Al-Habib Fulan bin Fulan wal Habib Fulan bin Allan gitu. Ya. Wa du'aihi wal istighatsati bihi. Berdoa kepada wali-wali tersebut, beristighatsah, minta tolong kepada wali-wali tersebut. Ya, wa talabuhu al-madad. Ya, meminta pertolongan, perlindungan kepada wali-wali tersebut. Wa tiqadu annahu ya'lamul ghaib, dan meyakini bahwa nabi atau wali-wali itu
mengetahui hal gaib. Ya, hal-hal gaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ilmu gaib hanya Allah yang tahu. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am, kata Allah, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah lah perbendaharaan ilmu gaib, tidak ada yang tahu ilmu gaib itu kecuali Dia saja. Dalam surah Al-Jin Allah mengatakan alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan. Dialah Allah yang tahu ilmu gaib dan Dia tidak akan menampakkan ilmu gaib itu kepada siapapun illa manir irtada mir rasul, kecuali rasul yang Allah ridhoi. Baru ditampakkan ilmu gaib. Itu pun gak kabeh, gak semua. Nabi diberitahukan tentang peristiwa-peristiwa di akhir zaman. Ya. Keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj misalnya. Ini perkara gaib nggak sebelumnya? Perkara gaib Nabi nggak tahu. Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Selain itu yang nggak dikasih tahu sama Allah, Nabi tahu nggak? Nggak tahu. Di antara buktinya banyak. Pernah dengar haditsatul ifk? Apa? Peristiwa apa itu? Hadits al-ifk. Peristiwa ifk. Peristiwa apa itu? Haditsatul ifk loh, kalau artinya ya langsung tahu nanti. Ini peristiwanya memang terkenalnya dengan istilah haditsatul ifk. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, innalladzina ja'u bil ifki. Nah, itu dari kata itu. Innalladzina ja'u bil ifki. Ada gambaran-gambaran apa itu? Nggak mungkin nggak tahu, ini kisahnya terkenal kok ini. Nah, barakallahu fik. Yaitu Aisyah dituduh berzina. Nah, ya kan? Anak nggak mungkin nggak tahu. Anak yakin pasti tahu. Cuman memang mungkin namanya agak asing. Ya apa ceritanya haditsatul ifk? Kok bisa Aisyah dituduh berzina? Gara-gara apa? Aisyah ketinggalan rombongan. Ya kan, dikira Aisyah sudah masuk. Kan Aisyah itu dibuatin kayak tenda, tandu, ditaruh di atasnya unta. Karena Aisyah saking entengnya bobotnya, sehingga para sahabat yang mengangkat tandu ke unta itu nggak sadar kalau Aisyah belum masuk. Kalau Aisyah belum masuk, nggak sadar karena saking ringannya tubuh Aisyah. Aisyahnya kemana? Lagi nyari kalung yang hilang. Mari ditinggal ambil rombongannya. Balik-balik Aisyah kembali ke tempatnya, sudah sepi, gak ada orang. Ya, maka Aisyah nunggu di situ sampai lama. Akhirnya dari jauh datang seseorang. Ini yang akhirnya dituduh sama Aisyah berzina oleh orang-orang munafik. Sopo jenenge? Nah, Sofwan bin Safwan. Ya betul, Sofwan bin Mu'attal. Ya, namanya Sofwan bin Mu'attal. Ini memang dia ditugaskan di belakang untuk menyisir, mungkin ada barang-barangnya kaum muslimin, rombongan kaum muslimin yang tertinggal, ya, atau ada yang terluka dan yang lainnya. Memang tugasnya ditaruh di belakang. Nah, ternyata mendapati Aisyah. Akhirnya disuruh naik ke atas untanya, kemudian masuk kota Madinah. Nah, ketika itu orang-orang munafik ngelihat Aisyah dengan Sofwan berjalan berdua, langsung disebarkan kabar bahwa Aisyah telah berzina dengan Sofwan bin Mu'attal. Nabi SAW ketika tersebar berita itu, Nabi SAW juga nggak bisa memastikan apakah benar tuduhan tersebut ataukah tidak. Berarti itu menunjukkan Nabi nggak tahu hal gaib. Sampai akhirnya turun ayat dalam surah An-Nur yang membersihkan nama ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Innalladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairun lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang dusta itu adalah orang-orang dari golongan kalian sendiri, maksudnya munafik. Jangan kalian mengira itu buruk, justru itu baik buat kalian.
Setiap orang yang menyebarkan berita akan mendapatkan siksa, akan mendapatkan hukuman masing-masing. Dan yang paling besar membawa berita ini, dia akan mendapatkan siksa yang paling pedih. Maksudnya Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai ketika turun ayat ini, Aisyah diperintahkan oleh Abu Bakar, "Umi ila Rasulillah." Wahai Aisyah, bangkitlah engkau menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah enggak mau. Karena selama ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sikapnya masih meragukan apakah Aisyah benar berzina atau tidak. Sampai-sampai Nabi juga mengatakan kepada Aisyah, "In kunti fa'alti dzalik fastaghfirillah wa tubi ilallah." Wahai Aisyah, kalau memang betul kau melakukan perzinahan itu, beristighfarlah kepada Allah dan tobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, sampai segitunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti menunjukkan Nabi enggak tahu hal gaib. Ya, dan banyak kisah-kisah yang serupa, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara gaib. Tapi kata mereka yang menyenandungkan syair-syair Maulid, Nabi itu tahu yang gaib. Ya, kemudian wali-wali itu juga tahu yang gaib. Ya, wali-wali mereka itu tahu yang gaib, naudzubillah. Nah, ini kalau dilihat memang ada sisi warisannya Syiah. Ya, Rafidhah, salah satu bab di dalam kitab Usulul Kafi. Tahu Usulul Kafi? Sahih Bukhari-nya Syiah, Rafidhah. Usulul Kafi. Jadi antum kalau mau menilai suatu pemikiran, jangan ngelihat sama orangnya. Jangan ngelihat sama orangnya. Lihat pada inti ajarannya, referensi-referensinya. Jangan menghukumi dari orangnya. Orangnya terkadang melakukan sesuatu yang di luar pemahamannya. Paham maksudnya? Kita harus insaf, harus adil. Karena ada orang-orang bilang gini, orang Rafidhah itu, agama Syiah itu ngajarkan durhaka sama orang tua. Loh kok iso? Iya, tonggoku iki Syiah durhaka sama orang tuanya. Loh, nggak bisa kau menghukumi suatu pemahaman hanya gara-gara perbuatan oknumnya. Nggak boleh. Kalau kau ingin menghukumi ajarannya, lihat referensi intinya dia. Nah, ikut dedelono nang kono. Tapi cukup memang buat orang yang memiliki ilmu. Antum jangan nanti buka-buka. Dapat syubhat nanti akhirnya. Iya, samberan. Tapi orang yang punya akal yang waras sithik jangankan baca bukunya, ngelihat judul-judulnya saja ngeri jamaah. Anak nggak pernah baca bukunya mulai halaman pertama sampai akhir, apalagi ini puluhan jilid ini. Al-Kafi ini. Anak baca cuman ininya aja, Bang. Daftar isinya saja, fihrisnya saja. Ngeri-ngeri judulnya. Ada bab judulnya, bab annal a'immah ya'lamuna mata yamutun wala yamutuna illa biikhtiyarin minhum. Bahwasanya para imam, dia itu tahu, mereka tahu kapan mereka mati, dan mereka tidak mati kecuali dengan pilihan mereka sendiri. Bukan Allah yang mematikan, tapi pilihan sendiri. Berarti Husain bin Ali bin Abi Thalib yang mereka peringati peringatan Karbalanya, mati di Karbala, dibunuh di Karbala, itu berarti mati atas pilihannya siapa? Pilihannya sendiri. Lapo mbok seseli. Kan mereka gitu kan, pukul-pukul pakai ini, menyesali terbunuhnya Husain. Lapo iku mati pilihannya dhewe kok. Ya. Bab annal a'immah la yakhfa alaihim syai'un fil ardi wala fis sama. Nauzubillah. Bahwasanya para imam tidak ada yang tersembunyi bagi mereka, baik di langit ataupun di bumi. Weruh kabeh imam-imam. Nah, ini ada sisi-sisi itunya ini, mereka ini orang-orang sufi. Karena 11-12 sufi sama Syiah ini ibarat, mohon maaf, seperti kotoran dibelah dua. Nah, apa bedanya? Ini bodoh aja, bodoh-bodoh busuknya. Gudangnya kesyirikan, gudangnya kesesatan, Rafidhah. Nah, di sini belakangan ini beberapa konten-konten kreator, kita lihat di beberapa media sosial itu mulai bermunculan konten-konten kreator Syiah ini. Mulai menggambarkan tentang Rafidhah yang bagus-bagusnya, bahwasanya Islam
itu terbagi menjadi dua, ada Sunni, ada Syiah, dua aliran besar yang diakui di dalam Islam. Ya, sehingga orang-orang awam ya tertipu. Seakan-akan Rafidhah ini memang seperti yang digambarkan sama si konten kreator itu, yaitu masih bersaudara dengan Ahlus Sunnah, masih sama-sama Islam, masih menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, masih bersyahadat, jangan sembarangan mengkafirkan Syiah dan yang lainnya. Ya, padahal kalau kita ngelihat referensi-referensi mereka, bukan kita yang ngafirkan mereka, mereka yang mengkafirkan kita. Ya. Dalam kitab mari membahas Syiah dadak no. Ya sudah ya. Tuh akhirnya bahas Syiah ini. Tak mari-mari tak ente-ente. Soalnya kesesatan mereka ini luar biasa. Ada perlu bab sendiri. Iya. Ya mending sudah keluar kayak Bahai. Ya, Bahai itu gentle. Ya kan, Bahai ini langsung menyatakan apa? Keluar dari Islam, agama sendiri. Terus apa lagi itu? Yang mesti kalau laki itu wajib pakai penutup kepala. Sikh. Sikh. Ya. Sikh itu percampuran antara Islam dan Hindu. Tapi mereka menyatakan enggak, kita bukan Islam, kita agama sendiri. Yang penting seperti itu. Jangan dompleng Islam, akhirnya merusak Islam dari dalam. Wa nahwi dzalik minal umuril kufriyah allati yata'ataha al-katsiru minan nas hina ihtifalahum bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairi mimman yusammunahum bil auliya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara kufur yang dikerjakan oleh kebanyakan manusia ketika mereka mengerjakan peringatan Maulid Nabi atau peringatan-peringatan lain dari wali-wali mereka. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, iyyakum wal ghulu fid din. Hati-hati kalian, jauhkan diri kalian dari ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama, ekstrim di dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu fid din. Karena sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah ghulu. Mereka bersikap ekstrim dalam agama mereka. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjungku sebagaimana orang-orang Nasara berlebih-lebihan kepada putra Maryam. Innama ana abdun, karena sesungguhnya aku hamba biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah bahwasanya aku adalah hamba Allah sekaligus utusannya. Wa minal ajaibi wal gharaibi annal katsira minan nas yanshat wa yajtahidu fi huduri hadhil ihtifalatil mubtadi'ah. Dan yang lebih menakjubkan dan aneh, kebanyakan manusia itu lebih semangat dan bersungguh-sungguh dalam menghadiri peringatan Maulid Nabi SAW yang bid'ah. Yudafi'u anha, lebih semangat membela peringatan Maulid Nabi SAW. Wa yatakhallaf amma aujaballahu alaihi min huduril juma' wal jama'at. Sedangkan apa yang Allah wajibkan dari salat berjamaah justru ditinggalkan. Tuh. Iki mbok Syekh Abdul Aziz bin Baz koyo urip nang Indonesia ini. Iya. Karena di Saudi hampir jarang loh. Ya kan, hampir jarang. Di Indonesia yang kita lihat kayak gitu. Ketika peringatan Maulid Nabi SAW yang hadir jika dibandingkan dengan yang sholat berjamaah, jomplang enggak? Jomplang jamaah. Bukan unda-undi, bukan. Ya paling kacek 10, 20 tok, gak atusan ewunan kacek. Selisihnya antara yang hadir di Maulid Nabi dengan hadir di sholat berjamaah. Jauh selisihnya. Ya, bahkan semangat mereka itu luar biasa. Sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Sudah datang, padahal Maulidnya sih durung. Maulidnya masih belum. Tapi dia sudah hadir. Sholat berjamaah. Ya, kalaupun hadir paling
Wis imamnya ate salam baru teko gitu. Enggak dari awal, enggak. Tuh, semangatnya beda antara yang ikut maulid dengan yang tidak ikut maulid. Dengan yang ikut salat berjamaah. Wala yarfa'u bidzalika ra'san wala yara annahu ata munkaron 'aziman. Mereka tidak menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan mungkar yang sangat besar. Wala syakka anna dzalika min dha'fil iman wa qillatil basirah. Tidak diragukan lagi kenapa kebanyakan kaum muslimin demikian, itu karena lemahnya iman dan kurangnya ilmu. Ya, karena lemahnya iman dan kurangnya ilmu. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu baik. Wa katrah marana 'alal qulub min sunufidz dzunub wal ma'asi. Dan juga sebabnya adalah karena banyak noda hitam di dalam hatinya, karena sebab maksiat-maksiat. Kalau sudah banyak noda hitam, mau disampaikan kebenaran sebagus apapun tetap tidak masuk. Ya, karena noda hitamnya sudah terlalu pekat. Ya, kata Nabi SAW, innal abda idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat dosa, maka akan dititikkan di hatinya satu titik hitam. Ya, satu titik hitam. Fa in taba, kalau dia tobat, sukilah, maka titik hitamnya akan hilang. Ya. Wa in zada fazada, tapi kalau dia menambah maksiatnya, maka bertambah pula titik hitamnya sampai menghitam. Itulah yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Apa ayatnya? Naam, kalla bal rana ala qulubihim. Ya, itu karena disebabkan ron, ya, noda hitam yang ada di dalam hati mereka. Nas'alullah al-afiyah lana wa lisairil muslimin. Semoga Allah memberikan perlindungan kepada kita dan kepada kaum muslimin. Wa min dzalik anna ba'dahum yadhun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdurul maulid wa lihadza yaqumuna lahu muhina murahibina. Dan di antara penyimpangan lain di peringatan maulid, bahwa mereka mengira, menduga, meyakini. Yadhun, dhanna yadhunnu itu juga bisa berarti meyakini. Ya, kata-kata dhanna yadhunnu itu bisa artinya menduga, tapi juga bisa artinya meyakini. Ya, di antara dalilnya Allah mengatakan dalam surah Al-Haqqah, wa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Adapun orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan kanan tangan, nas'alullaha minhum. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan ini. Adapun orang-orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, mereka akan mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Ya, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku dhanantu, apa, menduga? Enggak, meyakini. Dulu ketika di dunia aku meyakini hisab, adanya hari hisab ini. Bukan menduga. Kalau menduga, wah, sah nggak keimanannya? Nggak sah keimanannya. Hisab iki yo BE ono, BE gak ono yo. Nggak boleh. Nggak boleh. Harus meyakini ada hari hisab itu. Maka dhanna yadhunnun itu juga bisa berarti meyakini. Maka di sini maksudnya adalah sebagian di antara mereka meyakini bahwa Rasulullah SAW hadir di majelis maulid itu, menghadiri maulid Nabi SAW, sehingga mereka bangkit, ya, menyambut Nabi ketika datang itu. Mahallul qiyam, ya, namanya Mahallul qiyam. Ya Nabi salam alaihi. Mahallul qiyam. Bahkan yang nggak ikut maulid, pokoknya kalau denger harus ngadeg jamaah. Loh iya. Jadi saya pernah ini apa namanya beli apa waktu itu ya? Bukan. Nggak tahu, beli rujak kalau nggak salah sih. Beli rujak gitu. Ya orangnya ya buk-buk gitu, ngulek biasa gitu. Nah kebetulan di
nggak tahu di gang sebelah mana itu sedang ngadain maulid, ya kan. Nah, baru ketika itu Mahalul Qiyam itu ya Nabi ngadet deh, ambek ngudet, pokoknya ngadet ya pokoknya gitu. Ya saya diam gini, tetap duduk ini. Hah? Enggak, katanya. Bahkan disebutkan cerita-cerita khurafat. Ya, disebutkan cerita-cerita khurafat bahwasanya yang tidak berdiri ketika yang tidak ikut berdiri ketika Mahalul Qiyam, ya, maka akan mendapatkan lumpuh atau apa gitu. Iya. Ya, maka dibawakan hurufat-hurufat demikian yang sebagian kaum muslimin ketakutan akhirnya. Maka pun mereka ketika mendengar Mahalul Qiyam itu mereka bangkit. Kemudian kata beliau, wa hadza min a'dhamil batil, dan ini merupakan kebatilan yang paling besar, wa akbahil jahil, dan kejahilan yang paling jelek. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakhruj min qabrihi qabla yaumil qiyamah. Karena mustahil Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bangkit dari kuburnya sebelum hari kiamat. Rasul tetap dikubur. Ini yang datangi kita ini apanya? Ruhnya. Taib. Adakah riwayat Fatimah? Fatimah ini 6 bulan setelah Nabi wafat baru Fatimah wafat. Paham ya? Jadi jarak antara wafatnya Nabi dengan Fatimah 6 bulan. Itu gak tahu diparani. Hatta ruh itu gak tahu. Iya, gak tahu diparani. Aisyah, istri Nabi yang tercinta, sahabat-sahabat Nabi yang lain, gak tahu diparani. Dalam keadaan terjaga, bukan mimpi ya. Kalau mimpi iya, bisa kita benarkan selama memang terpenuhi syarat-syaratnya. Kalau dalam keadaan terjaga mengaku melihat Nabi SAW, wajib didustakan. Ya, dusta, kadzab itu orang yang mengatakannya. Betapapun titel yang dia miliki, habib atau ulama, kiai, syekh, ustadz, siapapun, mengaku pernah melihat Nabi dalam keadaan terjaga, wajib didustakan. Karena Nabi SAW tidak akan mungkin kembali ke dunia ini, wa hatta dalam bentuk ruhnya saja. Ya, seandainya Nabi bisa kembali dalam ruhnya saja, maka tentu yang paling layak beliau kembali waktu zaman sahabat. Ketika terjadi peperangan di antara sahabat, antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib, kenapa Nabi nggak datang? Ya kan? Kenapa Nabi nggak datang menyelesaikan perkara? Itu waktu-waktu penting ketika umat Islam sedang terpecah belah saat itu. Kalau memang penting, Nabi datang. Lapo maulid teko? Anda kira dah? Nah, sopo yo gak kenal gitu loh kan. Orang dari mana juga nggak tahu, teko maulid. Nah, ini ketika perang Siffin, perang Jamal, di mana perang Jamal itu ada istrinya Nabi loh di situ. Siapa yang ikut di situ? Aisyah radhiyallahu anha ikut di situ. Kenapa Nabi nggak datang mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai? Itu orang-orang yang dikenal oleh Nabi SAW, bahkan yang dicintai Nabi nggak datang. Iki tahun teko gitu. Kata beliau, wala yattasilu bi ahadin minan nas, dan Nabi tidak pernah berhubungan dengan siapapun dari manusia. Wala yahdur ijtima'ahum, dan Nabi tidak pernah hadir dalam perkumpulan-perkumpulan mereka. Bal huwa muqimun fi qabrihi ila yaumil qiyamah. Yang kita yakini, Nabi masih tetap di alam kubur, di alam barzah, sampai nanti dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat. Allah mengatakan, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun, dalam surat Ali Imran. Jangan kalian mengira orang-orang yang mati di jalan Allah mereka itu mayit. Ya, bal ahya, mereka hidup. Dan mereka hidup 'inda rabbihim yurzaqun, di sisi Rabbnya mendapatkan rizki dari Allah. Kata mereka, tuh, wali-wali itu masih hidup, Nabi masih hidup. Maka kita jawab, betul hidup. Tapi di mana hidupnya?
Alam barzah, alam kubur. Bukan keloyongan di dunia, bukan keluyuran di dunia. Dan anehnya gini jamaah, pernah kita berdialog dengan salah satu orang. Kita tanya, Maulid Nabi, kalau satu kecamatan ada 10 yang ngadakan maulid barengan, Nabi ikut yang mana? Ya, kata dia, bisa ikut semuanya. Ya, belum lagi satu kota, belum lagi satu provinsi, belum lagi satu negara, belum lagi beda negara. Semuanya sama-sama serempak mengadakan maulid Nabi di waktu yang bersamaan. Nabi ikut yang mana? Apa kata dia? Nabi melok kabeh. Nabi hadir semua. Oh iso ya, bisa. Seperti cahaya matahari. Cahaya matahari sekali terbit, cahayanya kemana? Kena semuanya. Wah. Ya, karena Nabi itu mereka katakan nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nah, kemudian kita tanya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kalau Allah turun pada sepertiga malam, terus bagian bumi yang lain bagaimana? Ya, terus nanti di jam berikutnya sepertiga malam itu pindah ke belahan bumi yang lain. Berarti Allah keliling, kata dia. Iya, nggak naik-naik. Berarti nggak mungkin, kata dia, Allah turun. Nah, kita jawab innalillah. Nabi kau katakan bisa, ya kan? Nabi kau katakan bisa, Allah kau katakan tidak bisa. Ini rusaknya akidah mereka. Waruhuhu fi a'la illiyin, dan ruhnya Nabi SAW berada di tempat yang paling tinggi. Inda rabbihi fi daril karamah, di sisi Rabbnya di tempat yang mulia. Kama qala Allah Ta'ala fi suratil mu'minin, seperti Allah firmankan dalam surah Al-Mu'minun ayat 15-16. Allah mengatakan thumma innakum ba'da dzalika lamayitun, sesungguhnya kalian kemudian kalian setelah itu akan mayitun, mati. Thumma innakum yaumal qiyamah tub'atsun, kemudian kalian setelah mati pada hari kiamat kalian dibangkitkan. Sudah itu fasenya. Nggak ada mati kemudian isok keluyuran ke dunia, kemudian baru hari kiamat bangkit. Nggak ada. Ya, keyakinan Islam tidak ada yang demikian. Nah, lebih jelas lagi hadis ini jamaah. Qala Nabi SAW, Nabi bersabda, Ana awwalu man yunshaqqu anhul qabru yaumal qiyamah. Aku adalah manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dari kubur. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyafa'. Akulah orang yang pertama kali mendapatkan izin untuk memberi syafaat, dan aku yang pertama kali memberi syafaat kepada manusia, yaitu syafaat udma. Ya, syafaat udma, asy-syafaatul udma. Ya. Maka di sini jelas Nabi yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Jadi kalau ada yang meyakini orang bisa bangkit dari kubur, bahkan di daerah saya sampai 9 kali jamaah. Ya, ada orang bisa bangkit dari kubur sampai 9 kali, mati, ya dikubur, bangkit lagi, mati lagi, dikubur, bangkit lagi, dikubur lagi, sampai 9 kali. Ya, kalaupun memang itu kisahnya benar, berarti belum mati. Paham ya? Nah, kalaupun dikatakan, oh antum kok nggak percaya, ya sudahlah, kita kalau mau mempercayai hal itu, maka kita katakan itu mungkin di kuburnya mati suri, belum mati sih. Akhirnya, ya apa caranya balik mana? Dok. Nggak, kalau di Eropa itu ada ini jamaah. Nggak, jadi lonceng. Jadi di kuburannya itu dikasih lonceng. Kalau jenazah yang dibawa ini ternyata belum mati, maka dia akan menarik tali itu, teng, dikeduk lagi. Ya, berarti belum mati. Itu zaman dulu di Eropa itu. Belum ada teknologi yang memastikan kalau orang ini sudah mati atau belum. Ketika orang itu sudah nggak bergerak, langsung dikubur. Tapi jika tali itu tadi, teng. Gitu. Ya wallahu alam kalau itu ada talinya juga, wallahu alam. Tapi intinya kalau dia dikatakan mati, benar-benar mati, kemudian bangkit lagi, apalagi sampai 9 kali, enggak, ini kita tidak imani. Tapi kuburannya temenan ono, gak percaya. Yang kita percaya apa? Dalil mengatakan bahwa Nabi yang pertama kali dibangkitkan dari kubur, ya sudah itu yang kita imani.
Ya, meskipun mata kita menyaksikan ada 9 kuburan, enggak. Kita adalah kaum yang lebih berpegang dengan dalil daripada mata dan telinga yang kita saksikan dan kita dengarkan. Ya, sekali lagi, kita adalah kaum yang lebih memegang dalil daripada apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. Karena terkadang apa yang kita lihat dan kita dengar tidak sebagaimana hakikatnya. Untuk naik pesawat, antum melihat rumah yang ada di bawah, kenapa? Kecil. Mata antum melihat itu kecil, tapi hakikatnya kecil nggak? Tuh, ada ilusi optik. Nah, pernah dengar? Ilusi optik. Pendengaran juga gitu, nggak semuanya seperti yang antum dengar. Nah. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan langsung ya. Kita baca secara singkat. Fahadhil ayatul karimah wal hadithus syarif wa ma jaa fi ma'nahuma minal ayati wal ahadith kulluha tadullu ala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal amwat innama yakhrujuna min quburihim yaumal qiyamah wa hadha amrun mujma'un alaihi baina ulama'il muslimin laisa fihi niza'un bainahum. Dan ayat-ayat yang tadi kita sampaikan, hadits-hadits yang kita sampaikan, ya, atau yang semisal dengan ayat-ayat tersebut, itu semua menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua amwat, semua orang-orang yang telah mati, itu keluarnya nanti ketika hari kiamat dari kuburnya, bukan sekarang. Dan ini adalah perkara yang mujma'un alaihi. Apa mujma'? Ijma', disepakati atasnya di antara ulama kaum muslimin, tidak ada silang pendapat di antara mereka. Fayanbaghi likulli muslim at-tanabbuh li hadhil umur. Maka hendaklah seorang muslim waspada dengan hal-hal demikian. Wal hadar, dan hati-hati mimma ahdatsahul juhal, dari perkara-perkara yang diada-adakan, dikarang-karang oleh orang-orang yang bodoh, wa asbahuhum, dan yang semisal dengannya, minal bid'ah, dari bid'ah-bid'ah, wal khurafat, dan khurafat-khurafat, allati ma anzalallahu biha min sultan, di mana Allah tidak pernah menurunkan keterangan tentang hal itu sesuatu apapun. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan wa la haula wa la quwata illa billah. Amma salatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fahiya min afdalil qurubat. Adapun bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, maka ini termasuk bentuk ibadah yang afdol. Ya, bentuk pendekatan diri kepada Allah dengan solawat itu iya dibenarkan. Wa minal a'malis sholihat, dan termasuk amal soleh bersolawat itu. Sebagaimana Allah katakan dalam surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan Nabi SAW bersabda, man shalla 'alayya wahida sallallahu 'alaihi biha asyrah. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Solawat artinya pujian ya. As-salah artinya as-sana, ya, pujian. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, artinya kita memuji Nabi, sekaligus kita berdoa kepada Allah untuk menambahkan kepada Nabi derajat yang tinggi, menambahkan kepada Nabi pahala, menambahkan kepada Nabi pujian. Itu artinya solawat. Wahiyya masyru'atun fi jami'il awqat. Solawat disyariatkan di setiap waktu. Wa muta'akkidatun fi akhiri kulli salat, dan ditekankan di setiap akhir salat. Bal wajibah inda jam'in min ahlil ilm. Bahkan sebagian ulama mewajibkan solawat masuk dalam kewajiban salat sebelum salam. Fit tasyahudi al-akhir. Itu keliru di situ. Apa di situ? Khair. Oh, ini cetakan anak yang salah berarti. Tasyahud al-akhir min kulli sholah, dari setiap kali sholat. Wa sunnah mu'akkadah fi mawadhi' katsirah, dan juga sunnah yang ditekankan di beberapa tempat, seperti ba'dal adzan, setelah adzan, wa inda dzikrihi alaihi salatu wassalam, atau ketika ada yang menyebutkan Muhammad
Nah, sallallahu alaihi wasallam itu sunnah yang ditekankan. Wa fi yaumil jum'ah wa lailatiha, atau di hari Jumat atau di malam Jumat, kama dallat ala dzalika ahaditsu katsira, sebagaimana disebutkan dalam banyak hadis. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang Maulid Nabi. Ya, Pak, selesai atau mau diperinci lagi dari referensi lain? Tidak usah lah, bisa. Yang sudah jelas semua. Kecuali kalau ada syubhat. Pernah bahas di sini kalau tidak salah ya. Syubhat-syubhat tentang peringatan Maulid. Tapi kalau di kitab ini sudah selesai pembahasan berikutnya tentang al-ihtifal bilailatil Isra wal Mi'raj. Peringatan Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Tadi dikatakan bahwa yang melihat Nabi secara langsung itu wajib kita ingkari. Atau mereka itu termasuk kafir bukan? Hukum ini. Kalau dikatakan kafir, enggak. Bisa jadi mereka jujur ketika mereka mengatakan bahwa aku berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga. Bisa jadi jujur. Namun harus kita yakini yang dilihat sama dia bukanlah Nabi SAW. Yang dilihat sama dia adalah syaitan. Syaitan nggak bisa meniru Nabi secara total nggak bisa. Tapi ngaku-ngaku bisa. Ya. Nabi mengatakan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupaiku. Persis fisiknya seperti fisik Nabi nggak bisa. Tapi mengaku-ngaku sebagai Nabi bisa. Dan itu memang fitnahnya di situ. Ya, fitnahnya memang di situ. Ngaku-ngaku sebagai Nabi, kemudian mengajarkan ibadah-ibadah baru yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Antum tahu orang namanya Ibnu Arabi? Ada dua, ada Ibnul Arabi, ini ulama dari mazhab Maliki. Ada Ibnu Arabi. Ya, ini mulhid, dikafirkan oleh banyak ulama. Dia punya kitab namanya Fususul Hikam. Tahu kitab Fususul Hikam ini? Jangan dibaca. Di dalamnya banyak penyimpangan kesesatan-kesesatan. Di antaranya yang paling konyol adalah Fir'aun Muslim. Iya. Kenapa? Karena di akhir hidupnya Allah sebutkan di dalam surat Yunus, Fir'aun mengatakan, falamma adrakahul gharaq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Ketika Fir'aun tenggelam, Fir'aun mengatakan, aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan sesembahan kecuali sesembahannya Bani Israil. Tuh, berarti Fir'aun mati mengucapkan la ilaha illallah. Katanya Ibnu Arabi itu tadi. Banyak penyimpangannya Ibnu Arabi ini dalam kitab Fususul Hikam. Nah, di awal-awal kitab Fususul Hikam itu, dia mengatakan bahwa kitab ini saya kumpulkan langsung ya, mendapatkan didikte sama Nabi SAW dalam mimpi tapi. Jadi dia mimpi ketemu Nabi, didikte kitab Fususul Hikam ini. Kemudian bangun, langsung ditulis sama dia. Antum biasanya kalau mimpi bangun tidur, baru bangun tidur. Apa ya mau ya? Iya. Itu zaman siapa? Itu apa? Tahunnya wallahu a'lam ya. Tadi kan yang Ibnu Arabi kan Imam Malik. Kalau ini jauh apa sebelumnya ada daerah-daerah itu? Daerah di Ketopo. Kita lihat Ibnu Arabi. Nah, kalau di Wikipedia filosofer, bukan scholar. Oh ya, biasanya kalau ulama itu scholar. Ini enggak filosofer. Jadi memang filosof, ya ahli filsafat. Kayak zamannya kurang lebih itu
yang iya itu Zaman Rocky dulu. munculnya dia Pertengahan di abad ke-6 Hijriah. zaman itu. Dia lahir tahun 558 Hijriah. Tapi setelah Imam Ahmad ya. Oh iya, jauh. Kalau Ibnul Arabi lemot nanti bisa dicari di Google sendiri kok. Ada Ibnu Arabi, ada Ibnul Arabi. Apa sudah tadi ya? Ibnu Athaillah. Beda. Kalau Al-Hikam yang biasa di kaji sama orang-orang sufi itu Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ya, itu sufi. Sufi, tasawuf. Ibnu Athaillah. Hah? Udah hatam. Baik, fadal. Khutbah Jumat. Sebenarnya kalau ada dalilnya langsung enggak sih. Cuman kan di situ ajakan untuk bersolawat kepada Nabi, kemudian menyertakan dalilnya dulu. Jadi bukan dalam rangka masuk rangkaian khutbah, enggak. Jadi ajakan untuk bersolawat kepada Nabi dengan cara menyebutkan dalilnya. Kan secara umum memang hari Jumat kita dianjurkan untuk banyak bersolawat. Nah, kita menganjurkan kepada kaum muslimin jamaah sholat Jumat tadi untuk memperbanyak solawat. Nah, perintah untuk bersolawat ada di surat Al-Ahzab itu. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu shollu. Tuh, kalimat perintah, bersolawatlah kalian. Tapi kalau dalil secara khusus harus menyebutkan ayat itu enggak ada. Wallahu a'lam. Apakah boleh jika dalam rangka memperingati Maulid, namun ada sebagian ustaz itu pas peristiwa itu pembahasannya itu? Kalau dalam rangka mengingkari, misalnya hari-hari banyaknya peringatan Maulid, kemudian mengadakan pengajian tentang yang isinya adalah mengingkari Maulid Nabi. Maka kalau memang demikian, iya, memang itu yang berjalan di tengah para ulama. Ketika terjadi kebutuhan terhadap sesuatu, maka para ulama gencar di situ. Contoh zaman Imam Ahmad. Ketika terjadi fitnah khalqil Quran, mengatakan Al-Quran makhluk, maka ketika itu para ulama gencar menjelaskan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Ketika terjadi fitnah Khawarij misalnya, maka para ulama gencar menjelaskan tentang akidah Ahlussunnah dalam masalah mentaati pemimpin misalnya. Biasanya jarang intens, tapi ketika muncul fitnah-fitnah seperti itu, semakin dibahas. Itu memang yang berjalan. Tapi kalau misalnya dalam hari-hari Maulid, ya hari-hari Maulid bulan Rabiul Awal biasanya mengadakan kajian dengan tema Sirah Nabawiyah, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka kita pertanyakan bagaimana atau apa niatnya dia mengadakan kajian tersebut. Kalau memang dalam rangka untuk memperingati itu sebagai Maulid Nabi, tetap itu dikatakan peringatan Maulid Nabi. Tapi kalau memang nggak ada kaitannya dengan Maulid, Ustaz, kita ini memang biasanya ngaji kitab. Iya, kita ini memang sehari-harinya biasanya ngaji kitab. Kemarin-kemarin sebelum Rabiul Awal, ya ketika bulan Muharram, ketika bulan Safar, kita bahasnya masih muqaddimah. Ya kan, biasa Sirah Nabawiyah bahasnya muqaddimah, kemudian kondisi orang-orang Arab sebelum dilahirkannya Nabi. Ya, Sirah Nabawiyah kan biasanya gitu. Ininya apa? Urutannya itu loh. Masa langsung kelahiran Nabi kan enggak? Ya kan, pendahuluan, terus habis itu kondisi bangsa Arab atau kondisi manusia sebelum
dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita bahas itu. Nah, ketika sekarang Rabiul Awal pas tutup kelahiran Nabi, nggak ada kaitannya dengan peringatan Maulid Nabi. Nah, yang seperti ini nggak masalah. Tapi kalau memang nggak tahu-tahu nih bahas sirah, terus kemudian waktu itu di hari bulan Rabiul Awal peringatan Maulid Nabi, dia bahas sirah tentang peringatan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini termasuk memperingati. Namanya memperingati adalah yaitu dia menjadikan hari tersebut sebagai hari yang dia tuju. Memang niatnya adalah hari itu. Niatnya dia memang adalah hari tersebut, nggak bisa diganti di hari lain. Misalnya ini panitia kajiannya Sirah Nabawiyah tadi itu, kelahiran Nabi itu bilang, Ustadz Afwan Ustadz, ternyata nggak jadi kajiannya bulan Rabiul Awal ini, diganti bulan depan Rabiul Tsani. Kira-kira masih tetap nggak temanya? Hah? Apa maksudnya? Kalau temanya berubah, oh ya sudah, kalau gitu temanya sudah bukan kelahiran Nabi, cari tema lain saja. Nah, berarti memang sengaja dia mengadakannya karena harinya. Antum juga Ustadz mengadakan kajian di sini tiap Jumat, ya enggak? Bukannya berarti itu memperingati juga? Maka kita jawab enggak. Kita enggak ada urusannya dengan hari apa. Yang kita niatkan di sini adalah ngajinya, bukan dalam rangka memperingati hari Jumatnya. Gitu nggak bahasan kita ngadakan di sini? Karena hari Jumatnya Kosong. karena memang kosongnya hari Jumat. Iya. Kosongnya Jumat. Malah dulu di rumahnya Pak Agus rahimahullah tahun hari apa dulu? Enggak, bukan Jumat ya. Kamis. Dulu di rumahnya Pak Agus rahimahullah hari Kamis, saya ingat itu. Ya. Kamis. Di rumah Pak Agus hari Kamis, saya ingat. Di selatan. Habis dari Kamis maghrib, habis dari musola Ampel Makfur, langsung tancap ke sini. Ya, hari Kamis itu. Tuh, kita bukan dalam rangka memperingati harinya. Memang yang kosong hari Jumat gitu loh. Tapi kalau orang-orang yang mengadakan tadi maulid dengan kedok, cuman pengajian saja, nah itu dilihat niatnya apa. Ya, kayak ibu hamil yang pernah sering kita ceritakan itu. Ada ibu hamil baca surat Yusuf. Nah, ini dipertanyakan ini. Tahu baca surat Yusuf ini karena sebab apa? Kehamilanmu kah? Atau memang kau memang nyampe surat Yusuf sekarang ini? Gak peduli kau dalam kondisi hamil atau enggak. Kalau dia jawabannya iya Ustadz, saya kemarin wingi-wingi saat durungnya meteng, kemarin saat durungnya hamil, saya itu mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah urut. Nah pas wayani surat Yusuf meteng. Dibaca nggak surat Yusufnya? Dibaca, masuk dilewati. Ngapain? Ya tetap saya lanjutkan surat Yusuf. Yang memang saya berarti saya baca surat Yusuf nggak ada kaitannya dengan kehamilan. Nah orang kedua mateng pisan. Kenapa kau baca surat Yusuf? Ya, kemarin yang tidak salah aku dengar kau itu masih sampai Al-Baqarah. Kok moro-moro saiki mencolot surat Yusuf? Sengojo gitu. Maka kata dia apa? Iyo, soalnya aku meteng. Karena aku hamil. Jadi dikaitkan sama dia kehamilan surat Yusuf dengan kehamilannya. Nah, ini jatuhnya apa? Bid'ah. Ya apa? Surat Maryam. Adakah gerakan sholat atau gerakan sholat yang bisa membatalkan sholat? Ya hal-hal yang nggak perlu dan itu benar-benar di luar gerakan sholat yang apa ya? Di luar gerakan sholat yang nggak perlu dan nggak ada kaitannya lagi dengan sholat. Nggak ada kebutuhan di dalamnya. Misalnya ngambil HP, kemudian bukan ada telepon, kemudian di reject, ditolak teleponnya, dimasukkan lagi. Ini gerakan yang masih ditolerir, ditolerir. Tapi ini enggak.
Dibales. Dibales. Si sholat. Ini di luar sholat. Kenapa? Karena namanya takbiratul ihram, maka diharamkan perkara-perkara yang di luar sholat, termasuk perkara duniawi. Ya, termasuk perkara-perkara duniawi. Nah, ini banyak ya contoh-contohnya. Apakah benar ketika melintas di pemakaman terus melihat nama yang ada di maisan itu bisa mengurangi umur? Oh, no maneh. Menurut Ustadz, apakah kitab Ihya Ulumuddin itu? Nah, kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Di sana banyak memuat hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang palsu, dan bahkan memuat berbagai macam khurafat-khurafat. Namun Al-Imam Al-Ghazali disebutkan dalam sirahnya beliau sudah OTW menuju ke Ahlus Sunnah di saat akhir-akhir hidupnya. Ya, sebelumnya beliau memang banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Ya, apalagi ketika beliau bersiteru berbantah-bantahan dengan para orang-orang filsafat. Beliau punya buku yang membantah orang-orang filsafat, namanya Tahafut Al-Falasifah. Ya, Tahafut Al-Falasifah. Di situ beliau membantah orang-orang filsafat, tapi juga dengan filsafat. Ya. Namun di akhir-akhir hidupnya beliau, Imam Al-Ghazali, disebutkan beliau rujuk kepada Ahlus Sunnah, meskipun masih ada debu-debunya, residu-residunya. Ya, namanya orang tobat, terkadang totally tobat, tapi terkadang ada debu-debunya tadi itu. Ya, wallahu a'lam. Jamaah, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.